Nah, ketika nanti harganya turun ke 1,5 M, nah barulah kita membeli aset Bitcoinnya ya. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara menggunakan price alerts di Indodax ya guys ya. Nah, jadi dengan price alert ini ya, kita bisa dapat notifikasi saat misalnya harga koin itu mencapai level yang kita tentukan. Jadi kita nggak perlu cek aplikasi Indodax ini terus-menerus guys ya. Nah, jadi di video ini nanti kita akan tunjukkan ya bagaimana sih cara pasang price alert dengan cepat dan praktis. Oke. Nah, jadi silahkan teman-teman buka aja langsung akun Indodax kalian ya. Jadi saat ini saya sudah membuka akun Indodax saya. Dan pastikan akun Indodax kalian itu udah terverifikasi ya. Nah, langkah selanjutnya adalah untuk memasang price alert ini ya. Silahkan teman-teman itu buka menu market ya, yang ini. Nah, kemudian kalian tinggal cari aja koin yang mau kalian pantau guys ya. Jadi misalnya teman-teman itu ingin memantau harga Bitcoin. Nah, kalian tinggal ketikkan aja BTC di sini ya. Jadi kita tinggal ketikkan BTC. Nah, di sini kan ada dua ya, ada BTC IDR, ada BTC USDT. Kalian tinggal sesuaikan aja ya. BTC apa yang ingin kalian pantau? Di sini saya akan coba pantau BTC/IDR ini ya. Nah, setelah kita udah klik koin BTC/IDR-nya, maka kita akan masuk ke halaman detail harga seperti ini. Nah, kemudian ya, kita bisa lihat di bagian paling bawah sini itu ada 3 menu ya. Ada menu beli, jual, dan ada menu alarm. Nah, untuk memasang fitur price alert, nah kita tinggal klik aja di bagian menu alarm ini ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke alarm tersimpan seperti ini ya. Nah, jadi di bagian fitur price alert yang ada di Indodax ini itu maksimum kita hanya bisa membuat 50 alarm ya. Nah, jadi di sini kita coba akan contohkan aja membuat alarmnya. Kita tinggal klik aja buat alarm. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini guys. Oke. Nah, saat ini ya itu harga Bitcoin ya dalam bentuk IDR-nya itu adalah di angka 1.892.000.000. Nah, di sini kita bisa pasang alarm ya itu dalam bentuk persentase guys. Ya, contoh misalnya kita mau pasang harga Bitcoin plus 10% ya. Kita tinggal klik aja yang plus 10% ini. Nah, maka nanti ketika harga Bitcoin di angka 2.081.000.000, nah kita akan mendapatkan notifikasi dari Indodax-nya. Atau ya, kita juga bisa pasang alarm ketika harganya itu jatuh ya. Misalnya kita pasang ataupun kita klik yang minus 10% ini. Nah, jadi kalau kita klik minus 10%, artinya kalau harga Bitcoin turun 10% dari harganya saat ini, nah nanti kita juga akan mendapatkan alarm ya ataupun price alert daripada si Indodax ini. Nah, oke. Di sini kita akan contohkan misalnya harga sekarang 1.800.000.000 ya. Berarti kita buat aja misalnya kita akan mendapatkan alarm ketika harga Bitcoin itu tembus di angka 2 miliar. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah kita tinggal klik aja simpan alarm ya. Nah, oke, di sini ada perhatiannya ya. Notifikasi alarm hanya diterima 1 kali dan akan terhapus dari daftar alarm ketika telah mencapai target. Nah, jadi kalau misalnya nanti udah tercapai 2 miliar, nah maka notifikasinya itu akan langsung terhapus guys ya. Jadi nanti kalau misalnya harga Bitcoin udah ke 2,3 miliar, lalu dia turun lagi ke 2 miliar, nah itu dia tidak akan ada notif lagi. Oke, jelas ya. Ini kita klik lanjutkan aja. Nah, oke, di sini kita udah ngeset satu alarm harga di mana harga Bitcoin saat ini 1,8 miliar lebih, dan kalau harga Bitcoin menyentuh 2 miliar, maka nanti kita akan mendapatkan notifikasi ya. Teman-teman paham lah ya, notifikasi itu kayak alarm ya. Jadi alarmnya itu mengingatkan kita bahwasannya Bitcoin nih udah harganya 2 miliar nih. Nah, seperti itu ya. Jadi dia bentuknya alarm doang. Oke. Dan sedikit tips dari saya ya guys ya. Jadi kalau mau pasang alarm ini ya, kalian bisa pasangnya itu di level support ataupun di level resisten penting ya. Nah, jadi kalian bisa gunakannya ini ya ketika misalnya kalian pengen beli sebuah aset. Nah, kalian bisa pasang alarmnya itu ketika harga asetnya itu turun. Jadi kalau misalnya harga Bitcoin sekarang kan 1,8 M tuh. Nah, misalnya kita melihat ada support kuat misalnya di 1,5 M. Nah, kita bisa pasang alarm di situ. Nah, ketika nanti harganya turun ke 1,5 M, nah barulah kita membeli aset Bitcoinnya ya. Atau
Kalian juga bisa pasang ya alarm harganya ini ketika ada resisten kuat. Contoh misalnya ada resisten kuat di 2,2 miliar. Nah, kalian bisa pasang di situ. Nah, ketika nanti ada alarm harga, nah kalian bisa jual semua Bitcoin kalian di harga 2,2 miliar. Oke? Jadi fungsi alarmnya itu seperti itu. Dan saran saya ya, teman-teman itu jangan terlalu banyak pasang alarm harga, karena nanti yang ada jatuhnya itu kayak spam ya. Bentar-bentar notifnya itu bunyi, bentar-bentar notifnya itu bunyi. Jadi sebaiknya pasang alarm harga itu di harga-harga ataupun di range-range yang memang cukup kuat ya, ataupun cukup penting saja. Oke? Nah, selanjutnya di sini itu kan contohnya kalau misalnya kita pasang harganya itu di atasnya ya. Nah, coba kita contoh buat alarm lagi ya. Kita akan contoh pasang misalnya kayak tadi ya, yang kita bilang kita akan coba buy the dip ya, harga sekarang 1,8 M. Contoh misalnya kita pengen akumulasi Bitcoin nanti ketika harganya itu jatuh. Nah, kita misalnya pasang di 1,5 miliar ya. Kita tinggal klik aja simpan alarm. Nah, maka akan terpasang ya. Jadi nanti kalau Bitcoin turun ke 1,5 M, kita dapat notif. Nah, barulah kita bisa buy the dip ya. Kita akan bisa akumulasi beli banyak di harga 1,5 M tersebut. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau ganti strategi gimana bang? Ya, misalnya kita nggak pengen beli di harga tersebut lagi ya. Kita pengen hapus aja nih ya alarm yang udah kita buat. Nah, caranya simple. Nah, teman-teman tinggal klik aja nih ya, yang ada di pojok kanan atas ini kayak gambar pensil ya. Kita klik aja. Lalu kita tinggal pilih alarm mana yang pengen kita hapus. Misal kita pengen hapus semua alarmnya, kita tinggal pilih aja, pilih semua. Lalu kita hapus alarmnya ya. Lalu kita klik hapus semua. Nah, maka nanti semua alarm yang udah kita set itu akan terhapus ya, kalau memang alarm tersebut tidak sesuai dengan strategi kita. Oke? Buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.